Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih anak-anak sekalian. Bapak kurang fit hari ini, namun Bapak berusaha untuk memberikan materi pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta kepada ketua kelas Salahuddin, silakan ketua kelasnya Salahuddin untuk berdoa, memimpin doa. Aku mau ke belakang, Pak. Baru masuk, tidak boleh ke belakang dulu. Baca doa dulu, nanti baru. Silakan baca doa dulu. Alasan Pak Salahuddin itu alasan. Marilah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak kami Salahuddin. Semoga makin sehat, makin pintar, jadi anak yang soleh. Dan juga teman-temannya juga harus menjadi anak yang soleh ya. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian Bapak coba cek dulu siapa saja yang sudah hadir pada kelas kita hari ini. Kita belajarnya di dalam kelas saja ya, karena kita memang sudah luring, tetapi belum diperbolehkan untuk belajar di lapangan. Kita belajar di dalam kelas saja, belajar teori saja dulu. Bapak cek dulu satu-satu ya, sambil Bapak kadang-kadang lupa juga namanya. Mahfud Zainuddin hadir? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Muzakir Fauzi. Hadir, Pak. Jadi yang kuat suaranya ya Bapak, kadang tak dengar. Zainal Abidin. Hadir Pak. Ya. Kadang tulisannya Bapak lupa bawa kacamata pula ini. Nur Cahyo. Hadir Pak Guru. Hadir. Terima kasih. Salahuddin. Ke belakang. Waduh, baru nyiapkan, baru baca doa udah ke belakang. Subhan Fatur Rahman. Iya, terima kasih. Suryadi. Mana Suryadi? Hadir Pak, hadir Pak, hadir Pak, hadir. Itu dia. itu kehalang karena di depannya ada Salahuddin, jadi kehalang tubuh apa enggak nampak Bapak dari Suryadi di belakang. Samsir. Hadir Pak. Hadir. Selanjutnya Widyantoro. Ada Pak Guru. Berikutnya yang terakhir mungkin Saripudin. Ada Saripudin. Mana Saripudin? Masih ke belakang Pak. Oh, ke belakang juga. Baik, ada yang belum terpanggil namanya? Oke, udah terpanggil semua, baiklah. Anak-anak sekalian, perlu Bapak sampaikan di sini, kita belajar di dalam kelas, yaitu mengenai pembelajaran lompat jauh ya. Jadi sebentar Bapak tampilkan dulu lompat jauhnya. Bentar ya. Udah ada muncul, anak? Belum Pak Guru. Belum Pak Guru. Ya, kita coba dulu ya.
Sambil di otak-atik dulu pelajarannya. Kita cari dulu. Mohon bersabar ya. Sekarang udah? Belum, Pak. Belum Pak Guru, belum Pak Guru, belum. Belum juga. Waduh. Mohon bersabar ya, ini lagi diusahakan nyarinya. Siap, Pak. Tak buka dulu. Oke, ini dia. Mudah-mudahan insya Allah lancar. Nah, gimana sekarang tampil? Belum Pak Guru. Belum Oh ya, juga. sudah Pak Guru, sudah. Sudah, baiklah. Nah, jadi sebelum kita mulai ke pembelajaran lompat jauh, Bapak mau tanya dulu. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu lompat jauh? Ada yang bisa Saya Pak Guru. silakan. Siapa itu namanya? Bapak lupa itu. Nur Cahyo Pak Guru. Silakan Nur Cahyo. Apa yang kamu ketahui tentang lompat jauh ini? Lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya Pak Guru dengan tumbuhan satu kaki Pak Guru. Boleh. Kan ada yang lain lagi? Atau yang pernah nengok apa itu lompat jauh, tentang lompat jauh pokoknya. Disebut saja dulu siapa yang pernah mendengar atau menengok kegiatan lompat jauh ini. Silakan. Saya Pak Guru, Samsir. Oh ya, Samsir, silakan. Samsir. Ya, lompat jauh adalah melakukan lompat sejauh-jauhnya dan menjatuhkan badan di bak lompatan. Iya, bagus. Siapa lagi anak-anak Bapak? Saya Mahfud, Pak. Oke, silakan Mahfud. Bisa disebutkan. Lompat jauh itu melompat dengan menjatuhkan badan di bak pasir, Pak. Oke, bagus sekali. Nah, jadi itu udah ada beberapa orang teman-temannya dari anak-anak Bapak sekalian. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan tentang pembelajaran jauh sebelum kita atau Bapak sampaikan? Ya, Suryadi, Pak. Nah, silakan Suryadi. Lompat jauh, Pak. Lompat di depan dengan sejauh-jauhnya, Pak. Oh iya, betul. Bagus. Masih nampak tampilannya anak-anak? Masih, Pak. Masih Pak nampak Guru, jelas. masih Pak Guru. Oke. Nah, jadi sebetulnya yang disampaikan oleh teman-teman itu semuanya sudah benar ya. Jadi lompat jauh itu adalah suatu rangkaian kegiatan dalam nomor atletik yang dimulai dari start saat menolak di papan tumpuan, saat melayang, dan terakhir adalah mendarat di bak pasir. Nah, di sini lompat jauh ini merupakan bagian dari nomor atletik. Kira-kira ada enggak dari anak-anak Bapak sekarang ini yang mengetahui apa itu atletik? Karena atletik itu disebut juga dengan induk atau ibu dari segala cabang olahraga. Ada yang tahu? Lari Pak Guru. Lari boleh, itu bagian dari atletik. Jadi yang Bapak mau tanyakan sekarang itu
Pernah nggak mendengar kata-kata atletik atau apa itu atletik? Ada yang lain lagi? Sulahuddin tadi udah Saya, Pak masuk dia. Guru. Ya silakan. Widiantoro. Atletik lari, Pak Guru. Lempar. Boleh ya. Apa lagi? Ada yang lain lagi? Silakan anak-anak sekalian. Saya Pak Guru. Iya. Silakan Nur Nur lagi. Cahyo Pak Guru. Iya. Atletik itu adalah olahraga berupa Iya. aktivitas fisik Pak Guru. Iya, bagus. Nah, jadi kita tampung dulu ya. Pernyataan dari teman-temannya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, jadi semua jawaban dari teman-teman kalian sekalian tadi itu sudah hampir benar ya, sudah mendekati sama sekali. Sebab atletik itu merupakan induk cabang olahraga karena di dalam segala unsur nomor-nomor dalam atletik sudah mengandung unsur-unsur di dalam gerakan olahraga. Contohnya berlari, nomor lari dalam atletik. Di olahraga lain juga ada nomor kegiatan berlari itu. Setelah itu ada lompat. Di olahraga lain juga ada lompat. Di cabang olahraga lain ada lempar. Di dalam atletik juga ada nomor lempar. Nah, sampai nanti ada nomor lontar, ada lontar martial namanya. Jadi kesemuanya itu disebut atletik karena banyak mengandung unsur-unsur cabang olahraga yang juga dimiliki oleh olahraga lainnya. Kira-kira seperti itu ya, anak-anak Bapak sekalian. Jadi sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya dulu? Iya, yang di belakang itu. Siapa itu yang duduk di belakang? Bapak sering lupa namanya. Iya, kamu jangan noleh ke belakang itu. Muzakir Fauzi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh, Tidak nampak di belakang, oke. nggak ada. Berarti Pak Guru izin bertanya Pak Guru. silakan. Oke. Jalan itu termasuk atletik tidak Pak Guru? Oh iya, ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi jalan juga merupakan cabang atletik ya. Karena unsur olahraga lain juga ada yang menggunakan jalan. Namun secara keseluruhan, semua yang dimiliki oleh nomor-nomor atletik tadi berkumpul dalam suatu cabang yang disebut cabang atletik, makanya disebut induk dari cabang olahraga lainnya. Kalau cabang olahraga lain hanya beberapa unsur yang dimilikinya. Kalau cabang olahraga atletik juga salah satunya adalah lompat jauh ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, masih kelihatan tampilannya anak-anak sekalian? Masih Masih Pak Pak. Guru. Masih, Pak. Masih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sambil di otak-atik sini. Ini kok buram apanya sama Bapak ini? Sekarang gimana? Hilang ya? Hilang, Pak. Hilang Pak Guru, hilang. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Bentar ya. Ini lagi ditampilkan lagi.
Jadi lompat jauh itu merupakan suatu cabang dari salah satu nomor dalam atletik yang mana merupakan rangkaian suatu gerakan mulai dari start sampai ke balok tumpuan, kemudian melakukan tolakan, melayang, kemudian mendarat di bak pasir. Jadi Bapak ingin menampilkan di sini gambarnya, ya. Sambil bersabar dulu ya, Bapak tampilkan gambarnya. Iya. Gimana sekarang udah tampil? Sudah Pak Guru. Tampil, Pak. Sudah, Pak? Oke. Oke. Iya. Maaf di sini masih nyangkut-nyangkut ini. Bapak ulangi lagi ya. Mohon maaf ini pas mati lampu pula. Pak Guru, Pak Sohuludin hati Pak Guru ke WC lama pernah nih. Jangan dulu, tidak boleh, diperhatikan saja dulu. Jadi ini tampilannya bermasalah, jadi Bapak lanjutkan saja dulu. Ketiduran, Jadi, Pak. lompat jauh ini memang seharusnya kita lakukan di lapangan karena kita belajar luring namun terbatas, ya. Jadi awalan dalam lompat jauh ini kita lakukan menggunakan start secara melayang atau berdiri saja dengan jarak lebih kurang dari balok tumpuan lebih kurang 45 meter ya, dengan trek lurus atau lintasan lurus. Jadi kita berlari atau mengawali start dengan berlari sekencang-kencangnya ya nak. Kemudian pas di balok tumpuan itu tidak boleh melewati papan tolakan. Kenapa tidak boleh? Karena di situ bisa dianggap batal atau dis. Dan juga tidak boleh terlalu jauh. Apa sebab? Karena kalau terlalu jauh akan mengakibatkan kita rugi akan hasil lompatan yang akan kita capai. Dan selanjutnya nanti ketika saat melayang itu juga diperlukan lentingan tubuh yang sangat kuat dengan bermacam-macam gaya ya. Ada gaya lompat jauh ini, ada gaya namanya gaya jongkok, kemudian ada gaya berjalan di udara, selanjutnya ada gaya menggantung istilahnya atau gaya melentung. Jadi di situ semua gayanya itu merupakan rangkaian dalam lompat jauh. Dan terakhir untuk mencapai hasil yang maksimal dan mendarat di dalam bak tumpuan bak pasir tadi. Jadi di dalam lompat jauh ini perlu kalian ketahui, kita memang sebelum melakukan kegiatan ini memang harus diawali juga dengan pemanasan terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena di dalam situasi apapun yang namanya gerakan kegiatan di lapangan harus diawali dengan pemanasan terlebih dahulu ya.
Jadi sekarang kita secara teori saja dulu. Dan setelah itu kalau dalam lompat jauh ini juga tidak boleh dilakukan secara bergurau ya. Namun sebetulnya Bapak mau menampilkan tadi gambarnya, namun ada bermasalah sedikit. Kita lanjut saja dulu. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya anak-anak sekalian tentang lompat jauh. Aku Pak bertanya Pak, Silakan Salahuddin ya, silakan. kalau itu sebelum lompatnya boleh jalan nggak Pak? Tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh berjalan? Karena secara teorinya momentum yang dihasilkan jalan dengan berlari itu sangat berbeda. Kalau umpamanya kita jalan, setelah itu melakukan lompat, tentu hasilnya kurang maksimal, kurang jauh ya. Tapi kalau kita melakukan awalan dengan lari sekencang-kencangnya, itu akan menghasilkan momentum atau hasil yang kencang pula karena kita sudah mengambil awalan yang kencang. Jadi kira-kira seperti itu maksudnya. Diawali dengan lari, harus lari pakai start melayang ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi yang lain? Itu Suryadi. Saya Pak Guru. Nur Cahyo Pak Guru. Silakan Nur Cahyo. Kapan gaya lompat jauh itu dilakukan Pak Guru? Gaya lompat jauh ya anak-anak sekalian, coba didengarkan nanti supaya tidak salah tangkap ya. Gaya lompat jauh itu dilakukan pada saat kita melakukan tolakan, kemudian kita melayang di udara. Disitulah akan kita tampilkan gaya-gayanya. Contohnya di dalam nomor lompat jauh itu kita mengikuti nomor gaya jongkok ya. Itu kita harus saat melayang itu melakukan gaya jongkok. Begitu juga dengan gaya berjalan di udara. Nah, kita tolakan saat melayang itu melakukan seolah-olah kita berjalan di udara ya, kemudian mendarat. Nah, selanjutnya juga ada gaya menggantung atau melenting. Itu pada saat melayang di udara itu harus menampilkan gaya melenting atau menggantung itu sendiri. Kemudian dihasilkan terakhirnya dengan hasil lompatan yang paling maksimal. Mendarat yang pertama, ini perlu Bapak sampaikan juga. Itu mendarat itu diusahakan kaki duluan dengan posisi badan agak miring ke depan ya. Jadi di sini Bapak sampaikan secara gamblang saja dulu, karena kita memang belajar di dalam kelas ya. Jadi posisi badan itu harus condong ke depan. Kira-kira apa tujuannya condong ke depan? Siapa yang tahu? Mengapa kita harus condong ke depan untuk mendarat di bak pasir itu? Saya Pak Guru. Ya silakan, Suryadi ya. Biar pada saat jatuh nanti posisinya di depan Pak Guru. Iya, siapa lagi tadi setelah itu? Samsir, silakan. Samsir, apa? Ya, kenapa kita harus condong ke depan, Pak? Itu supaya jatuh kita itu tangan kita mengarah ke depan. Apabila kalau tangan kita ke belakang, nantinya itu, Pak, yang dihitung tangan kita yang anggota tubuh yang paling belakang, Pak. Nah, itu dia. Berarti Samsir pernah menengok video atau orang melakukan lompat jauh ya? Iya, Pak. Kan saya kan atlet O2SN, Pak. Oh iya, Bapak lupa ya. Mungkin di kelas lain dulu ya. Kelamaan PJJ Pak. Jadi itu yang dikatakan Samsul tadi ya ada benar, yang dikatakan Suryadi juga boleh ya. Namun memang tujuan kita untuk condong ke depan itu untuk menghasilkan hasil lompatan yang paling jauh. Kalau nanti kita condongnya ke belakang, itu tentu yang dihitung yang mendarat yang paling belakang itu yang dihitung ke jarak lompat dari papan tolakan tadi. Rugi kita jadinya. Makanya itu diusahakan condong ke depan ya. Coba Bapak tampilkan lagi
ada ini beberapa buah gambar ya. Mungkin bisa kita saksikan di sini. Tunggu dulu ya. Sudah ada tampil anak-anak sekalian? Tampil Sudah Pak. Pak Guru. Oke, Sudah, Pak. ya, alhamdulillah udah bisa tampil. Jadi di sini coba kita amati mulai dari sikap awalan sampai nantinya tolakan, dilanjutkan tolakan. Seterusnya posisi melayang atau posisi di udara ya. Selanjutnya terakhir mendarat di dalam bak pasir. Coba diperhatikan dulu beberapa detik dulu, beberapa saat pada gambar yang Bapak tampilkan ini. Oke, sudah diperhatikan, sudah diamati. Jadi inilah kurang sikap mulai dari awalan sampai tolakan, berikutnya posisi melayang atau di udara, dan kemudian mendarat. Semuanya ini adalah rangkaian dari lompat jauh ya. Memang seharusnya seyogianya kita lakukan latihan ini di lapangan ya. Jadi selanjutnya juga ada di sini tampilan gambarnya. Ada muncul gambarnya, ada berpindah gambarnya. Masih gambar yang tadi? Ada Pak Guru. Udah berpindah gambarnya ke slide berikutnya. Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Itu juga secara rincinya di situ ada awalan, kemudian tolakan, melayang di udara atau posisi di udara. Selanjutnya mendarat di bak pasir. Ya. Baik, selanjutnya Kelas 11 sudah mau istirahat, Pak. iya, sabar dulu. Ini untuk diperjelas lagi apa itu tentang lompat jauh, kita tampilkan dulu. Lapar, Pak. Sabar anak-anak sekalian. Di sini ada awalan, tampilan awalan, nampak? Pak. Suryadi nampak tampilan awalan itu? Oke. Kita perjelas Nampak, lagi Pak. di tampilan awalannya. Di sini tampilan awalan itu nampak di situ anak didik semuanya melakukan start atau awalan menggunakan cara melayang namanya. Melayang itu tanpa melakukan start jongkok, cukup berdiri saja. Lebih kurang 45 atau disesuaikan dengan keadaan di lapangan. 45 meter dari papan tolakan. Kemudian dilanjutkan dengan lari sekencang-kencangnya menuju papan tolakan. Nah, ini papan tolakan. Nampak gambar papan tolakan di sini? Bersama dengan anak didik melakukan tolakan pada papan tolakan. Samsir nampak di sini gambarnya? Halo. Nampak, Pak? Ada Pak. Oke. Di sini nampak gambarnya orang melakukan tolakan di papan tolakan itu yang kakinya dilakukan dengan kaki yang terkuat ya. Kaki yang terkuat atau kaki kiri maupun kanan, pokoknya mana rasanya yang kita kuat kakinya boleh ditempelkan di situ. Dengan catatan tidak boleh melakukan tolakan dengan dua kaki ya. Karena yang namanya lompat dilakukan dengan tolakan satu kaki ya. Kemudian selanjutnya menit waktu kita lanjutkan ini melayang. Nampak gambar melayang di udara? Nampak? Oke, itu juga gambar melayang di udara.
juga dilakukan dengan secara seksama, tidak boleh bergurau. Ini untuk menghasilkan lompatan yang tinggi harus betul-betul melenting ke atas ya. Kenapa? Secara teorinya kalau kita kuat menolak ke atas itu akan menghasilkan lompatan yang jauh. Selanjutnya mengingat waktu. Istirahat Pak Guru. Istirahat Pak. Ya, sikit lagi. Ini ada nampak mendarat di tampilannya? Nampak Pak, nampak ya? Nampak Pak. Oke. Mendarat juga. Mendarat itu tidak boleh kita melakukan mendarat, tidak dianjurkan dengan bagian belakang ya, atau kita tidak boleh karena rugi. Jadi sampai di sini karena waktu juga udah hampir habis. Sampai di sini anak-anak Bapak sekalian tentang lompat jauh dari awal sampai akhir ini. Ada yang mau ditanyakan lagi atau yang kurang jelas silakan tanyakan. Aku masih ada waktu beberapa menit lagi. Salahuddin akal Pak. Salahuddin, anak Bapak yang ganteng. Aku mau nanya, Coba Pak. jangan diganggu. Nah, silakan. Nah, itu yang bagus tuh. Jangan diganggu terus Itu temannya. kalau bertanya. mendaratnya 1 kaki apa 2 kaki, Pak? Nah, ini juga pertanyaan yang bagus ya. Mungkin yang biasanya Salahuddin melakukan 2 kaki tidak boleh ya. Ini mendarat dalam lompat jauh harus dilakukan dengan sebetulnya 2 kaki ya. Memang 2 kaki. Namun ada juga yang melakukan mendarat itu dengan tangan umpamanya atau dengan bagian belakang, itu tidak boleh ya, salah. Namun tetap dihitung jarak dari hasil lompatan kita itu, jarak yang duluan mendarat atau yang terdekat dengan papan tolakan tadi. Kalau duluan tangannya, maka jarak papan tolakan dengan tangan tadi yang diukur. Kalau duluan bagian belakang atau pantatnya, diukur dari jarak yang terdekat. Kira-kira seperti itu Salahuddin. Ya. Baik, Pak. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Bapak tutup? Kapan pulang, Pak? Ada tugas nggak Pak hari ini Pak, tugasnya Pak? Nah, itu dia. Kalau pulang mungkin belum lagi Salahuddin. Sebentar lagi. Ya, Pak. Nah, tugasnya yang Bapak ingin sampaikan, silakan dicobakan di rumah. Boleh melakukannya sendiri, tapi harus diawasi oleh orang tua ya. Lakukan rentetan gerakan yang mulai dari awalan, tolakan tadi, posisi di udara dan mendarat. Dengan diganti mungkin kalau untuk bak pasirnya boleh dipakai kasur atau matras ya. Yang jelas sekarang yang Bapak harapkan itu tugasnya dicoba di rumah gerakan tadi. Kemudian yang penting bukan cari jarak jauhnya dulu, namun rangkaian awalan dari tolakan sampai mendarat tadi harus dilakukan secara sendiri-sendiri di rumah. Kemudian besok di minggu depan tolong disampaikan kepada Bapak kira-kira apa yang kamu rasakan setelah melakukan latihan secara sendiri-sendiri itu ya. Itu saja tugasnya mungkin anak-anak sekalian. Jadi nampaknya sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Mungkin semuanya sudah pada lapar ya. Oke, itu bel sudah berbunyi. Iya, Pak. Ya. Tadi dengan doa. Sekarang juga kita akhiri dengan doa. Silahkan siapa yang mau memimpin doa untuk menutup. Aku, Pak. Aku lagi, Pak. Boleh, Pak. Oke, Salahuddin ini memang rajin berdoa ya. Bagus Salahuddin. Insya Allah jadi anak yang soleh sama dengan teman-teman. Amin, Pak. Iya. Silakan anak Mari. Bapak yang cakep. Baiklah teman-teman, setelah mengikuti pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.